Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehendaknya hari ini kita bisa bertemu di acara Ya, ambil handset juga. kajian melalui Zoom dari Ustadz Ali Agus dengan tema Hijrah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kami persilahkan, Kang Ali. Baik, terima kasih kepada Ibu Epi yang telah membuka acara kita pada kesempatan yang baik ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih terus diperjalankan oleh Allah untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk ya melihat, membaca, mempelajari, memahami pedoman hidup kita yaitu Alkitab Al-Qur'an. Dan saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443. Insya Allah di tahun baru ini kita dapat berhijrah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Epi, bahwa hari ini kita akan belajar bersama-sama dari pedoman hidup kita Alkitab Al-Quran dengan tema hijrah, ya, dengan tema hijrah ya. Jadi poinnya di sini hijrah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Nah, dari tema ini sendiri kita sangat-sangat menarik ya, karena banyak sekali yang berhijrah tapi tidak mentaati aturan Allah gitu. Jadi hijrahnya hanya sesuai dengan keinginannya semata gitu. Nah, makanya di sini kita lihat sejarahnya dulu ya. Tahun baru hijrah itu diawali hijrahnya ya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju Madinah itu kurang lebih pada tahun 622 Masehi. Jadi hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah tahun 622 Masehi tersebut merupakan momentum yang sangat menentukan dan juga salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Sehingga hijrahnya tersebut diperingati sebagai lahirnya tahun baru Hijriah atau yang terkenal dengan tahun baru Islam. Secara terminologi yang sudah lazim diketahui secara umum bahwa kata hijrah ya itu adalah kegiatan perpindahan ya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabatnya dari kota Makkah ke Madinah dengan tujuan untuk mempertahankan dan menegakkan risalah atau ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terus juga banyak pendapat-pendapat ya ataupun pemaknaan-pemaknaan dari kata hijrah itu sendiri. Jadi di sini beragam sekali ya. Sebagian memaknai bahwa hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau pindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain gitu. Lalu menurut Ar-Raghib Al-Asyafani menjelaskan bahwa hijrah adalah berpisahnya seseorang dengan yang lainnya baik secara fisik, perkataan maupun hati. Nah, itu ada lagi pendapat menurut Ar-Raghib. Nah,
Lalu kita lihat lagi ya dalam hadis ya yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, bahwasanya di sini dikatakan wal muhajiru man hajaro manah lau anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi menurut hadis ini hijrah itu adalah meninggalkan ya kebiasaan-kebiasaan yang dilarang oleh Allah, seperti itu. Lalu dari kebiasaan-kebiasaan tadi ya kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sesuai dengan ridhonya Allah. Nah, jadi dalam proses hijrahnya itu pun kembali kepada niatnya. Di saat kita sekarang ingin berhijrah, ya, setiap tahun kan kita selalu memperingati tahun baru Islam. Tujuannya untuk apa? Untuk berhijrah. Jadi jangan sampai kita memperingati tahun baru Islam hanya sebatas peringatan, ya, peringatan, peringatan dan peringatan, tapi tidak ada hijrahnya, ya, atau tidak ada niatan hijrah kita untuk kembali kepada aturan Tuhan. Nah, makanya di sinilah ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya setiap amalan ya tergantung kepada niatnya. Jadi semua itu tergantung kepada niatnya. Jadi di saat kita berniat ingin berhijrah, hijrahnya karena siapa? Gitu. Nah, makanya di hadis ini dikatakan dan setiap orang yang mendapatkan apa yang dia niatkan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju tersebut. Ini menurut hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan hadis riwayat Muslim nomor 1907. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa di saat kita ya memasuki tahun baru Hijriah, adakah niatan kita untuk berhijrah? Gitu. Setiap tahun kan kita memperingati itu. Setiap tahun kita melaksanakan ya. Setiap tahun kita menjalankan saat-saat momen-momen bulan Hijriah atau tahun baru Hijriah. Cuman pertanyaannya, adakah niatan kita untuk berhijrah? Gitu. Jangan-jangan selama ini tadi itu yang saya bilang, ya setiap tahun ya hanya sebatas peringatan-peringatan aja, tapi kita nggak hijrah-hijrah gitu. Ya, nah makanya disinilah dengan tema tadi, mari kita tingkatkan setiap tahunnya. Di saat kita berhijrah, ya niatnya untuk apa? Memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Jadi jangan sampai setiap tahun memperingati tahun baru Hijriah, tapi nggak hijrah-hijrah gitu. Nah makanya dari hadis-hadis tadi kita bisa ambil pelajaran, ya sehingga kita kembali kepada keyakinan kita. Ya. Nah di Al-Quran sendiri Allah perintahkan kepada kita. Kita buka surat 59. 59 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah itu. Jadi di surat Al-Hasyr ayat 18, Allah bilang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil Allah siapa? Orang yang beriman. Suruh ngapain orang beriman tadi? Ittaqullah, ya bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsuhu maqaddama ligodin. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan. Nah, di sini nih kuncinya. Jadi setiap tahun kita memasuki tahun baru, apakah kita sudah memperhatikan selama setahun ke belakang apa yang telah kita perbuat? Apa yang kita kerjakan? Intinya apa? Introspeksi diri. Ya, jadi Allah perintahkan kepada kita ya, di saat kita berulang tahun, di saat kita memasuki tahun baru, ya kita introspeksi apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat.
Maksudnya apa? Berarti kita harus mengintrospeksi diri apa yang telah kita persiapkan. Karena kita harus sadar bahwa kita tidak akan abadi di dunia ini. Ya, kita harus mempersiapkan kehidupan yang kekal kelak di akhirat. Gitu. Maka Allah perintahkan, wattaqullah, innallaha khabirul bima ta'malu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi di sini mari kita introspeksi diri di saat kita ya memasuki tahun baru, baik itu Masehi ataupun Hijriah, mari kita koreksi diri kita. Jangan justru kita setiap tahunnya hanya pandai mengoreksi, menilai orang lain. Kita nggak pernah belajar ke dalam diri, tapi kita banyak belajar keluar. Ya, belajarnya apa? Dengan memberikan istilahnya statement-statement menilai orang ini A, orang ini B, orang ini C. Yang akhirnya timbul apa? Timbul ucapan ataupun timbul sikap perilaku yang tidak menyenangkan seperti itu. Nah, maka disinilah mari kita kembali ya kepada keyakinan yang kita yakini. Makanya di saat kita berhijrah ya, kita berhijrah itu untuk apa? Ya, untuk betul-betul kembali kepada aturan-aturan Allah gitu. Jadi jangan sampai kita setiap tahun berhijrah, setiap tahun memperingati tahun baru Hijriah, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, nggak pernah mengintrospeksi diri. Kebanyakan kita yang dikerjakan adalah menjudge orang, menilai orang dan sebagainya, tapi kita nggak pernah menilai diri kita sendiri. Apakah yang sudah kita perbuat dan apa yang sudah kita siapkan untuk nanti kehidupan akhirat. Seperti itu. Nah, maka dari itu saya mengajak untuk kita semua ya, mari kita berhijrah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berhijrah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, gitu kan? Nah, makanya di sini Allah bilang ya, surat 39 ayat 2. Silakan dibaca. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, jadi Allah bilang, inna anzalna ilaikal kitab bil haq fa'budillah mukhlishan lahul din. Di saat Allah menurunkan kepada kita Alkitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, ya, Allah minta kepada kita supaya apa? Agar kita menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, maksud ayat ini itu apa sebenarnya? Gitu kan? Nah, tadi sesuai dengan tema kita, di saat kita ingin berhijrah kembali kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, Allah di sini sudah memberikan yang namanya pedoman, yang namanya petunjuk. Apa itu? Alkitab, Al-Quran. Ya, jadi pada saat kita ingin memurnikan ketaatan kepada Allah, berarti kita harus ngapain? Harus mengikuti Al-Quran. Ya, kita harus mengikuti Al-Quran. Kita harus bisa, istilahnya di sini menjalankan segala perintah, menjauhi larangannya sesuai dengan petunjuknya yaitu Alkitab, Al-Quran. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita selama ini ingin ya mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi dalam menyembah ya dalam proses beribadah kita masih memiliki keyakinan yang ganda. Ya, dalam artian apa? Kita seolah-olah menyembah Allah, tapi dalam pelaksanaannya justru kita masih banyak mempersekutukan Allah, gitu. Tidak murni dalam menjalankan ketaatan kepada Allahnya, seperti itu. Nah, maka dari itu, ya Allah kasih tahu kepada kita agar kita bisa menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Makanya Allah turunkan Alkitab Al-Quran seperti itu. Tambah lagi ayat 11-nya. Surat 39 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah,
Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Nah, jadi kalau kita sudah sesuai dengan petunjuk Allah tadi Alkitab Al-Qur'an, ya, pada saat kita menjalankan agamanya, ya, pasti kita tidak akan salah gitu, ya. Tapi kalau kita menjalankan agama sesuai dengan petunjuk atau pendapat ya manusia, ya pasti gitu ya, nanti akan ada perbedaan-perbedaan gitu. Nah, makanya di sini Allah perintahkan kepada kita bahwasanya ya, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Nah, jadi supaya dalam menjalankan agama kita murni ya, hanya kepada Allah, maka tadi Allah udah kasih apa? Pedoman, petunjuk. Apa itu? Alkitab Al-Qur'an gitu. Tambah lagi ayat 14-nya. Surat 39 ayat 14. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Nah, jadi dalam menjalankan agama jangan sampai ada Tuhan yang ganda. Dalam artian apa? Ya, dalam menjalankan agama kita tadi itu ya seolah-olah menyembah Allah, mungkin dalam ritual menyembah Allah, tapi dalam prakteknya kita justru menyembah makhluknya. Ya, dalam prakteknya justru kita mengikuti hawa nafsu. Nah, disinilah makanya supaya kita murni menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan agama ya sesuai dengan keyakinan kita, ya maka ikutilah petunjuknya. Ya, petunjuknya tadi ada di mana? Di Alkitab Al-Qur'an, gitu. Sehingga nanti dalam proses penyembahan kepada Allah, ya kita akan mendapatkan istilahnya petunjuk dari Allah, sehingga kita nanti tidak merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu yang paling baik gitu. Sehingga kita nanti bisa memahami ya bahwa yang kita kerjakan itu betul-betul sesuai dengan petunjuk Allah. Karena kita harus sadar bahwa kesannya ya Allah bilang seperti ini, surat 51 ayat 8. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Nah, itu. Jadi kita harus paham di sini bahwa semua manusia ini pendapatnya berbeda. Dalam menilai satu objek aja, masing-masing itu bisa berbeda pendapatnya. Kenapa? Ya tadi, tergantung sudut pandang yang dia arahkan kepada subjek tadi, gitu. Nah, makanya disinilah Allah memberikan kepada kita ya akal pikiran. Untuk apa? Untuk berpikir. Supaya nanti kita di saat ada perbedaan, tidak serta-merta kita menimbulkan perselisihan. Tapi dengan adanya perbedaan, itulah karunia Allah. Sehingga hati dan pikiran kita terbuka menerimanya. Gitu. Ya, nah makanya disinilah di saat kita ingin memurnikan ketaatan kita kepada Allah dalam beribadah, ya, makanya ajaklah diri kita untuk berhijrah. Nah, bagaimana caranya untuk mengajak diri kita berhijrah? Introspeksi. Ya, caranya kita harus mengintrospeksi diri. Apa yang telah kita perbuat selama ini. Gitu. Ya, surat 98 ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, itu. Pada saat kita ingin berhijrah, mengharapkan ya dengan kemurnian ketaatan dalam beribadah kepada Allah, gitu kan? Di sini Allah perintahkan kepada kita. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi kalau ingin kita murni beribadah ya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ikuti petunjuknya tadi ya, ada di mana? Di Al-Qur'an. Lalu dalam menjalankan agama dengan lurus. Jadi nanti prakteknya kalau kita mengikuti petunjuk Allah Al-Qur'an sehingga kita bisa beragama dengan lurus ya,
Kita berarti di sini sudah komitmen dengan Allah. Untuk ngapain? Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dengan demikian itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu, ya, penganutnya atau orangnya selalu ngapain? Mendirikan sholat. Beda antara melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat. Ya. Bedanya apa? Kalau melaksanakan sholat, mungkin kita sudah ditentukan waktunya. Ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, yang 5 waktu. Udah ada waktunya. Ya, untuk dilaksanakan. Jam sekian, waktunya sholat subuh. Jam sekian, waktunya sholat duhur. Itu ada. Itu ditentukan waktunya. Tapi di sini Allah perintahkan untuk apa? Mendirikan sholat. Kalau mendirikan berarti bukan hanya melaksanakan sesuai dengan waktu, tapi kita harus memahami bahwa sholat tersebut harus kita dirikan. Kalau sudah mendirikan sholat berarti kita sudah ngapain? Surat 20 ayat 14. Silakan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, innani anallah la ilaha illa ana fadbuni waqimis sholat lidikri. Jadi Allah bilang bahwa inilah aku, ya. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi bukti kita mendirikan sholat berarti kita ngapain? Ingat Allah. Kalau melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, ya. Contoh, tadi pagi kita udah sholat subuh. Berarti tadi pagi pada saat kita sholat Allahu Akbar, gitu kan? Diawali dari niat, lalu takbiratul ihram, lalu diakhiri dengan salam. Di saat kita melaksanakan sholat subuh tadi, berarti kita sedang ngapain? Mengingat Allah, gitu kan? Nah, beres sholat, apakah kita masih ingat Allah? Pertanyaannya, beres sholat kita apakah masih ingat Allah? Belum tentu. Ya. Nah, makanya di sini kalau mendirikan sholat, berarti kita selalu ingat Allah. Kapan ingat Allahnya? Surat 3, ayat 190 sampai 191. Silakan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, jadi pada saat kita mengingat Allah, tidak hanya pas waktu sholat saja. Ya, makanya Allah bilang tadi, ya. Nah, di ayat 190 ini, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Makanya kita dikasih akal oleh Allah itu untuk berpikir. Apa buktinya kalau orang itu berakal? Ya, Allah bilang, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Jadi ini banyak yang mengartikan, oh makanya di saat berdiri, duduk, berbaring, kita harus selalu ingat Allah. Akhirnya apa? Sholat. Ini ke ritual sholat di dalam keadaan sakit, berarti kita bisa sambil duduk. Atau kalau udah nggak bisa duduk, kita berbaring. Nah, silakan aja kalau pendapatnya tadi seperti itu. Tapi kalau coba kita lebih dalam lagi berpikir, di saat kita sudah sholat, ya, di saat sebelum sholat harus ingat Allah, sedang sholat harus ingat Allah, setelah sholat pun tetap mengingat Allah, gitu kan? Nah, makanya setelah sholat, ya, sholat yang ditentukan waktunya tadi, kita beraktivitas. Aktivitas kita, keseharian kita, ada yang berdiri, ada yang duduk, dan juga ada yang berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa api neraka. Coba kita pahami di ayat ini. Kalau kita ingin terpelihara
atau kita dijauhkan dari siksa api neraka, ya, berarti kita di sini harus ngapain? Harus selalu ingat Allah. Di saat kita berdiri, di saat kita duduk, dan di saat kita berbaring. Sambil kita memikirkan bahwa semua yang diciptakan Allah itu tidak sia-sia. Contoh, tadi pagi udah sholat subuh, lalu sekarang kita beraktivitas. Nah, aktivitas kita sekarang contoh lagi ngejuk. Berarti dalam posisi apa? Duduk. Ada yang sambil jalan, ya. Ada yang sambil mungkin tiduran hanya mendengarkan. Ya silakan. Tapi di sini, ya, kita berarti beraktivitas, ya. Hati dan pikirannya harus selalu ingat Allah. Gitu. Sehingga nanti dalam mengerjakan sesuatu, dalam aktivitas keseharian kita, selalu didasari dengan apa tadi? Dengan kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap kita mau beraktivitas selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga kita di sini akan selalu tertanam rasa kasih sayang. Gitu. Nah, jadi orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan dia berkata, semua ini tidak sia-sia. Makanya apapun yang kita kerjakan, harus ada manfaatnya. Apapun yang kita kerjakan, harus berdasarkan kasih sayangnya Allah. Gitu. Berarti kita sudah mengingat Allah. Nah, berarti kalau sudah mengingat Allah tadi, ya, berarti kita sudah memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Jadi salah satu, ya, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kita kepada Allah, yaitu tadi apa? Mendirikan sholat. Nah, pada saat kita mendirikan sholat, berarti kita sudah mengingat Allah. Kapan mengingat Allahnya? Di saat berdiri, duduk, dan berbaring. Dan bukti dari kita mengingat Allahnya itu apa? Surat 29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, uslu mang uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Apa? Alkitab Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang sudah ingat Allah, orang yang sudah mendirikan sholat, ya, di saat dia beraktivitas, duduk, berdiri, berbaring, dia bisa, ya, mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu bukti bahwa dia sudah mendirikan sholat. Nah, sekarang kalau orang yang baru sebatas melaksanakan saja, karena tadi dia nggak ingat Allah, cuma melaksanakan aja, menggugurkan kewajiban saja, gitu kan? Maka ada kemungkinan dia beres sholat masih berbuat keji dan mungkar. Tidak sedikit, Bu, sekarang orang yang sudah sholat ya, masih berbuat keji. Orang yang sudah sholat masih berbuat mungkar. Kenapa? Karena dia nggak ingat Allah. Ya, maka Allah bilang, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, jadi yang lebih besar keutamaannya, ya, mengingat Allah. Mengingat Allah itu bukan berarti kita ngelamut, diem mengingat Allah, bukan itu. Jadi mengingat Allah itu berarti kita sudah bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang lebih besar keutamaannya daripada kita, ya, selalu melaksanakan sholat 5 waktu tapi masih ada perasaan iri, dengki, benci, sehingga membuat perselisihan, permusuhan, pengrusakan. Nah, berarti dia sholat ingat Allah enggak? Enggak, kalau masih seperti itu. Ya, berarti dia sholatnya nggak ingat Allah. Maka Allah tadi perintahkan, kalau kita ingin memurnikan ketaatan kepada Allah, mari kita dirikan sholat. Ya, kalau kita sudah mendirikan sholat, berarti kita sudah mengingat Allah. Kalau kita sudah mengingat Allah,
di saat berdiri, duduk, dan berbaring, berarti kita mampu bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah bukti bahwa kita selama ini ingat Allah. Itulah bukti bahwa kita selama ini sholat. Gitu. Jadi jangan sampai kita selama ini sholat tapi nggak pernah ingat Allah. Gitu kan? Kalau kita selama ini sholat tapi nggak pernah ingat Allah, kan sayang sekali sholat selama ini. Gitu kan? Habis sholat bikin macet jalanan. Habis sholat bikin perselisihan. Habis sholat bikin pengerusakan. Habis sholat bikin pembunuhan, ya, ataupun apalah yang selama ini menjadi keyakinan mereka tuh ya, yang alirannya seperti itu, kan sayang sekali. Saya sangat menyayangkan. Berarti selama ini dia sholat untuk apa? Selama ini dia sholat ingat siapa? Gitu. Kalau kita selama ini sholat untuk mengingat Allah, kalau kita selama ini sholat selalu ingat Allah di saat berdiri, duduk, dan berbaring, di saat kita beraktivitas, kita harusnya mampu menahan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah bukti bahwa kita selama ini sudah mendirikan sholat seperti itu. Nah, maka dari itu, ya, mari kita hijrah, ya, di tahun baru hijrah ini kita berhijrah dengan memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Tadi, ya, mendirikan sholat. Sehingga sholat itu, ya, lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Sholat yang bagaimana? Sholat yang selalu dibarengi dengan mengingat Allah. Jadi sholatnya bukan hanya sebatas penggugur kewajiban. Sholatnya bukan hanya sebatas istilahnya pengen kelihatan mertua atau kelihatan pacar supaya bagus. Enggak. Tapi betul-betul tulus ikhlas kita mendirikan sholat untuk bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti itu. Nah, maka di surat 9 ayat 20 Allah perintahkan kepada kita seperti ini. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi orang-orang yang beriman dan berhijrah. Nah, jadi awali yang pertama apa dulu? Imannya dulu. Beriman. Yang harus kita introspeksi keimanan kitanya dulu. Jangan-jangan kita selama ini imannya masih main-main nih. Jangan-jangan selama ini iman kita masih di mulut. Gitu. Apa itu iman? Iman itu artinya apa, Bu? Iman artinya apa? Yakin, ya. Yakin artinya apa? Iman, ya itu juga tuh, ya. Jadi orang yang punya keyakinan atau orang yang beriman lalu dia berhijrah. Hijrah itu tadi apa? Berpindah, ya. Berpindah dari kebiasaan yang tidak baik menjadi baik atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tergantung nanti situasi kondisinya masing-masing. Ya, setelah introspeksi diri, kita orang beriman diperintahkan untuk berhijrah. Ya. Lalu dibarengi dengan apa? Berjihad di jalan Allah. Nah, jihad itu artinya apa? Jahadu artinya bukan perang, bukan membunuh. Jihad itu berarti bukan mengangkat senjata, tapi jihad itu berarti sungguh-sungguh. Ya, jadu artinya sungguh-sungguh. Jadi untuk orang yang beriman, mari kita berhijrah dan bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Ya, jadi harta benda kita dan diri kita dipakai untuk apa? Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Karena apa? Karena itu adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, berarti di sini, kalau kita ingin berhijrah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, mari kita ajak harta kita dan diri kita hijrah. Dengan bersungguh-sungguh. Gitu. Ya, jadi kita berhijrah dengan bersungguh-sungguh dengan harta dan diri kita. Sehingga nanti Allah akan mengangkat derajat kita. Ya, dan itulah kita, orang-orang yang mendapat kemenangan. Kata Allahnya seperti itu. Nah, setelah kita tahu ayat ini, berarti yang pertama tadi, saya bilang, ya, koreksi keimanan kita. Keyakinan kita. Jangan-jangan iman kita selama ini baru hanya sebatas pengakuan saja. Ya, Allah ingatkan, surat 36, ayat 25.
Sesungguhnya, aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Nah, ini amantum birabbikum fasma'u. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Nah, kalau menurut ayat ini, iman di sini baru sebatas apa? Pengakuan. Jadi boleh nggak kita mengaku orang beriman? Boleh. Boleh nggak kita ngaku jadi orang kaya? Boleh. Boleh nggak kita ngaku jadi orang yang A, B, C, D? Silakan, namanya juga ngaku. Tapi nanti ada konsekuensinya. Gitu. Ya. Jadi kalau sekarang kita setelah introspeksi diri, oh ternyata saya ini imannya baru sebatas pengakuan. Nah, berarti kita sudah sadar. Nah, kalau baru sebatas pengakuan, berarti kita harus ngapain? Tindak lanjuti keimanan kita. Jadi introspeksi diri kita. Ya. Kalau imannya baru sebatas pengakuan, maka surat 49 ayat 14. Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakan kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk." Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Jadi kata Allah, kita ambil pelajaran dari surat 49 Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Jadi intinya gini, ya, masih banyak orang-orang yang mengaku beriman. Intinya begitu. Lalu Allah bilang, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Jadi orang yang baru ngaku tadi sebenarnya di mata Allah belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Oh, mereka baru tadi tunduk. Namanya tunduk belum tentu beriman. Namanya apa? Di sini baru istilahnya tunduk itu baru melaksanakan. Contoh kita mendengar perintah A, oh saya harus tunduk sama dia, saya kerjain. Nah, baru sebatas itu. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Nah, jadi si iman tadi, keyakinan tadi harus masuk dulu ke dalam hati kita. Ya. Jadi supaya iman kita di sini tidak hanya sebatas pengakuan, maka masukkan itu iman ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi supaya iman kita tidak hanya sebatas pengakuan, masukkan iman itu ke dalam hati. Gitu. Jadi jangan hanya di mulut. Kenapa? Karena bisa jadi ya kita termasuk orang yang beriman tapi rugi di mata Allah. Ada nggak orang yang beriman tapi dibenci Allah? Ada. Orang yang beriman tapi rugi? Banyak. Ya. Kenapa? Karena imannya tadi hanya sebatas pengakuan. Imannya harus baru sebatas di mulut. Tapi iman tadi belum masuk ke dalam hati dan pikiran. Sehingga apa? Ada kemungkinan dia orang beriman yang ngaku beriman tadi dibenci oleh Allah. Yang ngaku beriman tadi ya termasuk orang yang rugi. Gitu. Nah, maka di sini ya coba kita buka surat 61 ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Nah, jadi orang beriman di sini diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ayat 3-nya. Amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Nah, kabura maqtan indallah an taqulun ma la taf'alun. Jadi kalau menurut ayat ini di surat As-Saff ayat 2 dan 3, ada nggak orang yang beriman dibenci Allah? Ada. Orang yang beriman yang seperti apa? Nih, kata Allah. Orang yang beriman yang selalu mengatakan sesuatu tapi tidak dikerjakan. Nah, itu. Berarti imannya baru di mana? Di mulut. Ya, imannya baru di mulut. Baru sebatas pengakuan imannya. Gitu. Tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga apa?
dalam beribadah kepada Allahnya tidak murni lagi. Karena dia beribadah kepada Allahnya karena ada maksud-maksud tertentu. Ada tujuan-tujuan di lain selain kepada Allah. Gitu. Nah makanya di sini buat orang yang beriman yang hanya pandai bicara, tidak pandai berbuat, kabura maktan indallah. Amat besar kebencian di sisi Allah kepada orang tersebut. Kenapa? Karena selalu mengatakan apa-apa yang tidak dikerjakan. Nah, makanya di sini mari kita introspeksi diri. Ya, agar kita beribadah murni kepada Allah. Ya, setiap tahunnya kita introspeksi diri. Jadi setiap tahun baru, baik itu Masehi, baik itu Hijriah, ataupun pas kita ulang tahun, selalu introspeksi diri. Apa yang telah kita perbuat? Apa yang telah kita kerjakan? Jangan-jangan selama ini ya iman kita baru sebatas pengakuan. Jangan-jangan selama ini kita hanya sebatas orang yang pandai bicara tapi tidak pandai berbuat. Ya, contoh di saat kita sholat kita ngomong nggak? Ngomong, ya. Mulai dari niat, ya kita ngomong usolli pardo subhi, nah semuanya sholat subuh, atau usolli pardo duhri, sholat duhur, ya, atau sholat yang lainnya. Niat, udah. Nah, di saat kita melaksanakan sholat, berarti ngomong nggak? Ngomong. Yang masuk rukun sholat yang wajib dibaca adalah surat Al-Fatihah. Ya, pada saat kita ngomong surat Al-Fatihah dalam sholat, ya, di saat kita ngomong nih, Bismillahirrahmanirrahim, hatinya memahami, gitu kan? Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus, ya, alhamdulillah sampai walad dolid. Akhirnya kita melaksanakan sholat. Ngomong nggak? Ngomong. Beres sholat, tutup dengan salam. Beres sholat, keluar dari rumah atau dari tempat sholat, ketemu ya seseorang yang membuat kita jengkel. Akhirnya mulutnya maki-maki. Mulutnya nggak ketolong. Akhirnya timbul perselisihan, timbul permusuhan. Nah, apakah itu orang yang dinamakan sudah sholat? Apakah itu orang yang selama ini mendirikan sholat? Bukan. Berarti dia ngomong tadi dalam sholat, tidak memahami apa yang dia bicarakan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari. Berarti kita ngomong doang, tapi tidak bisa melaksanakan. Yang akhirnya apa? Kabura maktan indallah angtakulun malataf alun, kata Allah. Ya, jadi amat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan sesuatu tapi tidak kamu kerjakan. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di prakteknya di dunia yang dipuji bukan Allah, tapi yang dipuji makhluknya, gitu kan? Ada yang seperti itu kan? Nah, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, harusnya kita didasari dengan rasa kasih sayang. Malah ini selalu aja curiga, prasangka. Nah, kalau selalu curiga dan prasangka, di mana kasih sayang? Kan gitu. Ya. Nah, terus setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Harusnya kita sadar apa yang kita tanam pasti itu yang akan kita tuai. Sehingga apa? Prakteknya kita harus bisa menempatkan diri kita. Apa yang kita perbuat harus kita pikirkan terlebih dahulu antara manfaat dan mudorotnya. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada diri kita lagi. Malik Yaumiddin, ya. Iya karena budu, iya karena nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah minta pertolongan. Prakteknya berarti kita harus ngapain? Di saat kita susah, senang, di saat kita butuh sesuatu, di saat kita kena musibah, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan justru kita minta pertolongan kepada makhluknya. Akhirnya apa? Mempersekutukan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Allah bilang, tuh jalan yang lurus sudah ada. Mana? Al-Quran. Gitu kan? Prakteknya kita sehari-hari cari petunjuknya kemana? Bukan ke Quran, tapi ke makhluknya lagi. Gitu. Jangannya Pak, musyrik lagi. Gitu. Ya. Nah, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Padahal tiap hari kita ngomong, ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Allah udah kasih tahu jalan yang lurus itu ada di Al-Quran. Tapi itu Quran nggak pernah dibaca, dipelajari, apalagi dipahami. Dalam praktek kehidupannya selalu menyangka dirinya yang paling baik. Selalu menyangka perbuatannya yang paling benar. Sehingga begitu melihat orang lain beda dengan dia, berantem. Nah, gitu. Nah, berarti di saat dia menjalankan sholatnya,
di saat dia melaksanakan sholatnya, dia tidak memahami apa yang dia katakan dalam sholat. Apalagi sampai mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kata Allah tadi, jangan sampai kita termasuk orang yang beriman yang dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena kita selalu mengatakan sesuatu tapi tidak pernah kita kerjakan. Nah, maka mulai dari sekarang, mari kita memurnikan ketaatan kita kepada Allah, gitu. Dengan cara introspeksi diri. Ya. Apa yang introspeksi? Mulai dari keimanan kita. Kenapa? Jangan sampai iman kita selama ini hanya sebatas pengakuan, gitu. Karena kalau sampai iman kita hanya sebatas pengakuan, berarti iman kita rugi. Bahkan kita bisa sampai dibenci oleh Allah, seperti itu. Nah, supaya iman kita tidak hanya sebatas pengakuan, maka tadi kata Allah, masukkanlah iman itu ke dalam hati. Ya, sehingga nanti keyakinan tadi masuk ke dalam hati sesuai dengan petunjuk Tuhan tadi, Alkitab Al-Quran. Sehingga nanti iman kita atau kita akan termasuk orang yang beriman yang tidak rugi. Kalau tidak rugi berarti beruntung. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang beriman tapi tidak dibenci oleh Allah? Ya, kita jadi orang yang beriman yang selalu beruntung, yang diridhai oleh Allah. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini. Kita buka surat 23 ayat 1 sampai ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, kalau yang tadi yang dibenci oleh Allah rugi ya? Rugi. Nah, kalau ini yang beruntung. Mau nggak kita menjadi orang yang beruntung? Nah, seperti apa? Lanjut. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, yang pertama ya, kita harus khusyuk dalam sholat. Gitu ya. Kalau iman ingin beruntung. Lanjut. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nah, yang kedua, kita harus bisa menjauhkan diri kita dari perkataan dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak berguna atau tidak ada manfaatnya. Lanjut. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, dan selalu menunaikan zakat. Lanjut. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Nah, yang keempat, bisa menjaga kemaluannya. Lanjut. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Nah, lanjut. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, lanjut. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Lanjut. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Tuh. Jadi kalau kita ingin termasuk orang yang beruntung, ya, jadi imannya tidak hanya sebatas pengakuan, imannya tidak hanya sebatas di mulut, imannya tidak hanya sebatas omong doang atau omdo, ya, maka Allah perintahkan kepada kita, ya, yang pertama tadi apa? Khusyuk dalam sholat. Yang kedua, selalu menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, selalu menunaikan zakat. Yang keempat, selalu menjaga kemaluannya. Yang kelima, selalu memelihara amanat Allah. Dan yang keenam, selalu memelihara sholatnya. Jadi ada 6 yang harus kita pahami, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah agar murni, ya. Jadi di sini kita ajak diri kita untuk berhijrah. Berpindah dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini terus kita kerjakan. Ya. Terutama apa tadi? Dalam hal sholat. Nah, di sini yang pertama tadi kata Allah, suruh ngapain? Khusyuk dalam sholatnya. Nah, pada saat kita sholat, pernahkah kita khusyuk? Terus yang disebut khusyuk yang seperti apa? Gitu kan? Nah, makanya di sini Allah bilang surat 2 ayat 45 sampai 46. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tuh. Jadi kalau kita punya masalah, minta tolongnya sama siapa? Sama Allah. Caranya bagaimana? Sabar. Ya. Lalu ngapain lagi? Sholat. Gitu. Tapi dalam prakteknya ternyata berat yang namanya sholat itu. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, makanya yang disebut sholat yang khusyuk itu yang seperti apa? Lanjut, ayat 46-nya. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, jadi yang disebut sholat yang khusyuk itu yang seperti apa? Sekarang kan banyak teori gitu kan. Nah, bahkan ada istilahnya apa seminarnya atau ada panduannya supaya sholat khusyuk kan gitu. Cobalah praktekin ya, ikuti panduan tadi. Terus yang disebut khusyuk itu yang seperti apa? Yang namanya sholat khusyuk itu bukan berarti kita nggak ingat apa-apa, bukan. Kalau kita nggak ingat apa-apa pada saat sholat itu namanya pingsan. Nah, kalau orang pingsan pasti nggak ingat apa-apa. Di saat kita sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nggak mungkin kita nggak ingat apa-apa. Terus yang dimaksud khusyuk itu apa? Nah, makanya dulu orang tua sering bilang, "Qasdu ta'ruf ta'jid." Apa itu? Yang diucapkan oleh lisan, yakini oleh hati, lalu praktekkan dengan anggota badan. Qasdu ta'ruf ta'jid. Jadi apa yang diucapkan, yakini dengan hati, lalu praktekkan dengan anggota badan. Itu ya. Nah, maka di sini pada saat kita sholat, berarti kita meyakini bahwa kita akan menemui Tuhan kita. Gitu. Kita akan kembali kepadanya. Jadi kalau kita ingin khusyuk, kita harus memiliki satu keyakinan. Ya, bukan berarti di saat sholat kita nggak ingat apa-apa. Makanya di saat sholat, kita harus selalu ingat Allah. Makanya di saat sholat, mulut bicara, hati memahami. Baru kita bisa khusyuk. Sehingga nanti beres sholat, kita bisa praktekkan dengan anggota badan kita. Apa yang kita ucapkan tadi dalam sholat. Gitu. Ya. Nah, makanya di sini, agar kita bisa khusyuk, berarti kita yakin akan bertemu dengan Allah. Nah, pada saat kita yakin akan bertemu dengan Allah, apa yang harus kita kerjakan? Surat 18, ayat 110. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, itu. Jadi yang disebut khusyuk tadi apa? Yakin akan bertemu dengan Allah. Ya, Allah di sini bilang, ya, sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, berarti kalau kita ingin sholat kita khusyuk, yakin akan ketemu dengan Allah, berarti beres sholat kita ngapain? Kalau tadi dalam sholatnya supaya khusyuk, qasdu ta'rud ta'jid. Apa yang diucapkan oleh mulut kita yakini oleh hati. Sehingga praktek dengan anggota badan kita. Prakteknya ngapain? Nah, ini di sini. Mengerjakan amal-amal yang soleh. Apa itu amal soleh? Perbuatan-perbuatan yang baik. Dan juga ia tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Jadi dalam beribadah kepada Allah tidak berbuat musyrik, ya, tidak mempersekutukan Allah dengan si A, tidak mempersekutukan Allah dengan si B, tidak mempersekutukan Allah dengan makhluknya atau ciptaan manusia, gitu. Nah, makanya di sinilah kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, ya, di saat kita sholat mulai dari niat sampai dengan salam, kita pahami apa yang kita ucapkan. Sehingga nanti beres sholat kita akan selalu ingat Allah. Sehingga kita barengi dengan rasa kasih sayang, beramal soleh, berbuat kebaikan. Dan juga nanti dalam prakteknya kita tidak pernah lagi atau kita hilangkan kebiasaan kita untuk mempersekutukan Allah dengan seseorang. Atau mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya. Seperti itu. Atau ciptaan-ciptaan manusia.
gitu. Nah, maka disinilah kita sudah mulai mendapatkan ketenangan. Oh, selama ini kalau saya sudah sholat, saya paham yang saya ucapkan, ya berarti harusnya saya begini begini begini, ada gambaran. Jadi kita kembali untuk memurnikan ketaatannya kepada Allah, bukan kembali ketaatannya kepada kelompok golongan atau pendapat si A si B. Ya, kenapa? Karena bisa jadi namanya pendapat tadi berbeda-beda gitu. Kalau udah berbeda, itu akan membuahkan perselisihan seperti itu. Kalau sudah berselisih, ya udah dah, nggak dapat ridho Allah gitu. Itulah teman setan yang suka berselisih. Nah, jadi balik lagi, yang pertama agar iman kita beruntung, mari kita khusyuk dalam sholat. Kalau sudah khusyuk dalam sholat, berarti kita yakin akan berjumpa dengan Allah. Kalau yakin akan berjumpa dengan Allah, kita harus barengi dengan selalu beramal soleh dan tidak musyrik, gitu. Nah, kalau sudah demikian, maka kita sudah mulai nih, ya perlahan-lahan, ya setiap tahunnya kita ajak diri kita untuk hijrah. Yang tadinya males sholat, ya akhirnya setelah mau hijrah, minimalnya mau melaksanakan sholat. Minimalnya mau melaksanakan sholat. Walaupun masih belang bentong. Ada kemauan dulu aja. Ya. Setelah mau melaksanakan sholat, mau untuk nanti tingkatkan lagi, mendirikan sholatnya. Jadi bukan hanya sebatas penggugur kewajiban. Ya, bukan hanya, ya mohon maaf, kalau kita nggak sholat subuh, atau ketinggalan sholat zuhur, atau ketinggalan sholat asar, kayaknya punya utang. Kayak orang dikejar-kejar utang. Akhirnya Pak, wah sibuk ya, harus mengkosor, harus mengkodo, harus ini. Nah, seperti itu kan selama ini. Bagus ya, kenapa? Karena ada rasa tanggung jawab. Tapi setelah itu kita naikkan. Ya, kita dirikan sholat. Sehingga apa? Kalau kita sudah seumpamanya tidak sholat, ya, atau ketinggalan sholatnya, selain di jam atau di kosor ataupun di kodo, kita harus introspeksi diri. Jangan sampai kita selama ini sholat tapi nggak ingat Allah gitu. Ya, kenapa? Karena tidak tertanam rasa kasih sayang. Ya, tidak mau beramal soleh. Atau selama ini mungkin kita masih mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Seperti itu. Nah, makanya di sini, mari supaya iman kita beruntung, kita khusyuk dalam sholat. Nah, yang kedua, menjauhkan diri dari perkataan yang tidak baik. Ingat, ya, kita ajak diri kita sekarang hijrah. Jadi kita harus pahami bahwa ya Allah telah memberikan tadi ya untuk kita petunjuk dalam Al-Qur'an. Nah, di Al-Qur'an Allah bilang surat 17 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, itu. Mari ajak hijrah diri kita. Untuk apa? Menjauhkan diri dari perkataan yang tidak baik. Kenapa? Nah, ini Allah bilang. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Dan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, berarti di sini mari ya kita jauhkan diri kita dari perkataan yang tidak baik. Kenapa? Karena dari ucapan kita itu bisa menimbulkan perselisihan. Kalau apa yang kita ucapkan menimbulkan perselisihan ataupun permusuhan, berarti selama ini kita mendengarkan nasihat siapa? Berarti selama ini kita beribadahnya kepada siapa? Nah, hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai selama ini kita sholat, ya mengaku Tuhannya Allah, tapi dalam prakteknya itu mulut nggak bisa dijaga. Itu mulut selalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Itu mulut selalu berkata-kata yang menyakitkan. Itu mulut selalu berkata-kata mencela dan sebagainya. Sehingga timbul apa? Perselisihan. Timbul apa? Permusuhan. Kalau sudah menimbulkan perselisihan permusuhan, berarti dia itu selama ini menyembah siapa? Ngikutin siapa? Gitu loh. Nah, Allah udah jelaskan di sini, sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka.
Jadi yang suka berselisih manusia atau setan? Nah, jadi yang suka berselisih siapa? Setan. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia, kita harus bisa menjaga ucapan perkataan kita supaya tidak menimbulkan perselisihan. Tapi kalau ucapan perkataan kita menimbulkan perselisihan, berarti mohon maaf, selama ini kita mengikuti ajakan siapa? Gitu. Ya, jadi bisa bedakan ya. Nah, jadi yang kedua, jauhkan diri dari perkataan yang tidak baik. Kenapa? Kalau ucapan perkataan kita selalu menimbulkan perselisihan, sesungguhnya kita adalah temannya setan. Gitu. Atau kita mengikuti nasihat dari setan. Nah, makanya Allah ingatkan lagi supaya tidak timbul perselisihan, supaya tidak timbul permusuhan, supaya tidak timbul pengerusakan, ya. Allah ingatkan. Surat 49 ayat 11 12. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, di ayat 11 di surat Al-Hujurat Allah bilang, ya, untuk orang yang beriman nih, supaya selalu beruntung, jangan kamu mengolok-olok. Lalu juga jangan saling mencela. Ya. Dan juga jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Gitu. Jadi kalau kita simpulkan dari ayat ini, ya, Allah kasih tahu kepada kita supaya kita tidak mengolok-olok, tidak mencela, tidak memanggil dengan panggilan yang buruk, gitu. Nah, jadi kalau kita ingin istilahnya mengajak hijrah diri kita untuk memurnikan ketaatan kepada Allah, mari kita ajak diri kita seperti ini. Ya. Jangan sampai justru kita selama ini kerjaannya hanya mengolok-olok orang terus. Kerjaannya hanya mencela orang terus. Ya, kerjaannya hanya memanggil dengan panggilan yang buruk. Nah, panggilan yang buruk, ya, di sini Allah kasih tahu. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Jadi panggilan buruk sesudah iman maksudnya apa? Kebalikan dari iman apa? Kafir. Jadi kalau kita mengkafir-kafiran orang, berarti itu adalah sebuah panggilan yang buruk. Gitu. Makanya jangan sampai kita selalu mengkafir-kafirkan orang. Ya, tapi mari kita introspeksi diri kita. Kita ajak hijrah diri kita dari kebiasaan-kebiasaan tadi yang suka mengolok-olok, tinggalkan. Yang suka mencela, tinggalkan. Ya, apalagi yang suka memanggil dengan panggilan yang buruk, ya, dengan kata-kata binatang ataupun dengan kata-kata yang tidak pantas ataupun dengan rasis ataupun dengan kata-kata tadi, ya, kafir dan sebagainya. Tinggalkan itu semua. Kenapa? Karena ini yang Allah perintahkan. Gitu. Jadi kalau kita ingin memurnikan ketaatan, balik lagi, ya. Yuk kita ajak diri kita berhijrah. Tidak mengolok-olok, tidak mencela, dan tidak memanggil dengan panggilan yang buruk. Gitu. Ayat 12-nya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, kecurigaan. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Nah, di ayat 12-nya juga disampaikan untuk yang beriman. Jangan berprasangka buruk. Gitu kan? Nah, lalu jangan mencari-cari kesalahan orang. Dan jangan menggunjing. 3. Tadi di ayat 11-nya 3, di ayat 12-nya 3. Ya. Jadi di ayat 11 tadi tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mencela, tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Di ayat 12-nya tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang, dan juga tidak boleh menggunjing.
Nah, ini udah jelas ya, larangannya seperti itu. Jadi kalau kita sekarang ya masih mengerjakan itu semua, ya mohon maaf berarti iman kita selama ini masih di mulut saja imannya. Ya, imannya masih di mulut. Kenapa? Karena kita belum bisa menjauhkan diri kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Gitu. Karena kita masih selalu berprasangka, masih juga mencari-cari kesalahan orang, lalu menggunjingkannya, dan juga kita masih memanggil dengan panggilan yang buruk. Kita masih mencela orang karena perbedaan ataupun karena rasis atau karena apalah gitu. Dan juga kita masih mengolok-olok orang. Nah, kalau masih seperti itu ya mohon maaf ya, berarti kita belum berhijrah. Makanya mari kita berhijrah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah, ajak diri kita. Ya. Maka kalau diri kita sudah bisa diajak ke arah yang lebih baik, yang tadinya suka mengolok-olok, suka mencela, suka menggunjing, ya, suka cari-cari kesalahan orang, suka berprasangka, suka memanggil dengan panggilan yang buruk, tinggalkan. Kita hijrah, ganti dengan perkataan-perkataan yang baik dan perilaku yang benar, seperti itu. Ya, jadi ajaklah diri kita untuk hijrah ke arah sana. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, selalu menunaikan zakat. Nah, mulai nih kita ajak hijrah yang tadi diri kita, sekarang ajak hijrah harta kita. Ajak hijrah harta kita. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Gitu, ya, surat 2 ayat 110. Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi setelah kita mengajak hijrah diri kita, ya, dengan tadi ya, dengan sholat, dengan meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak baik, kita ajak sekarang harta kita hijrah dengan apa? Ditunaikannya zakat, gitu. Ya, jadi dengan menunaikan zakat, ya, berarti kita sudah mengajak hijrah harta kita. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, makanya di sini di surat 9 ayat 103 ya, Allah ingatkan lagi kepada kita. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Tuh. Jadi dengan zakat itu ya membersihkan dan mensucikan. Nah, jadi kalau kita sudah mengeluarkan zakat, ya berarti kita sudah membersihkan, mensucikan. Apa yang dibersihkan, apa yang disucikan? Nah, selama ini pemahaman kita yang ada ya, kalau kita mengeluarkan harta kita dengan berzakat, ya, berarti kita sedang membersihkan harta kita, kan gitu. Nah, contoh, kita punya rumah, keluarkan zakatnya, berarti kita sedang membersihkan rumah kita. Kita punya mobil, keluarkan zakatnya, berarti kita sedang membersihkan mobil kita. Cuman pertanyaannya, apakah kalau ingin membersihkan mobil, ingin membersihkan rumah, kalau ingin secara fisik gitu kan, panggil tukang laundry rumah, atau panggil tukang steam, atau mobilnya bawa ke steam, pasti itu lebih kinclong, lebih bersih. Nah, zakat ini ya untuk membersihkan diri kita. Ya, jadi zakat itu untuk membersihkan diri dari sifat pelit, dari sifat-sifat yang tidak baik. Makanya yang harus dibersihkan nanti ya bukan lagi rumahnya, bukan lagi mobilnya, tapi apanya? Dirinya, mulai dari pendengaran, penglihatan, hati, akal pikiran, mulut, tangan dan kaki. Bersihkan itu. Jadi apabila orang tersebut rajin membayar zakat, dia harus bisa rajin menjaga diri. Ya, menjaga apa? Perilaku. Mulutnya yang tadinya selalu bertutur kata yang tidak baik, kunci. Ganti dengan selalu bertutur kata yang baik. Lalu matanya yang biasa melihat sesuatu yang tidak baik, hilangkan. Ganti dengan selalu melihat yang baik. Begitupun akalnya, otaknya yang selalu berpikiran-pikiran yang tidak baik, ganti dengan selalu berpikir positif. Gitu.
Begitupun tangannya, kakinya, ajak untuk selalu berbuat yang baik. Nah, jadi pada saat kita ya ingin berhijrah dengan harta kita, ajak tuh hartanya. Untuk apa? Dikeluarkan zakatnya. Gitu. Jadi jangan sampai selama ini kita mendapatkan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, dititipkan ya, itu bukan hak kita, punya Allah semuanya. Kita harus bisa mengembalikannya di jalan Allah. Seperti itu. Jadi jangan sampai harta tadi ya hanya dimiliki seolah-olah seperti halnya pernah dengar kisah Korun. Nah, Korun itu selalu bilang ini harta ini dari hasil usahaku. Jadi seolah-olah milik dia sendiri. Seperti itu. Nah, makanya di sini Allah ingatkan surat 41 ayat 6 sampai ayat 7. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Nah, jadi kata Allahnya apa, Bu? Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Dan mohonlah ampun kepadanya dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang musyrik atau orang yang mempersekutukan Allah. Siapa orang musyrik di sini? Yang akan celaka. Lanjut. Ayat 7-nya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Nah, jadi yang akan celaka atau ya orang yang termasuk orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah, itulah orang yang tidak menunaikan zakat. Jadi kalau kita selama ini sudah diberikan oleh Allah, dititipkan harta, lalu tidak dikeluarkan zakatnya, ya kata Allah, mereka itu termasuk orang kafir. Nah, jadi mereka itu termasuk orang musyrik. Kata siapa? Allah sendiri yang bilang. Nah, maka di sini mari kita ajak hijrah harta kita dengan selalu menunaikan zakat. Kalau tidak ditunaikan zakatnya, kata Allah, kita termasuk orang musyrik. Kita termasuk orang kafir. Kenapa? Ya karena tadi kita mempersekutukan Allah dengan harta tadi. Gitu. Kecintaan kita lebih besar kepada harta daripada cinta kita kepada Allah. Ya, makanya di ayat ini dikatakan seperti itu. Makanya mari kita ajak hijrah harta kita ya ke jalan Allah. Nah, makanya di sini di surat 6 ayat 141 ya. Mari kita hijrah di sini. Silakan. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima, yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan dikeluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, itu. Jadi mari kita biasakan diri keluarkan haknya, zakatnya di saat kita memetik hasil. Ya, di saat kita memetik hasil, silakan keluarkan haknya atau zakatnya. Jadi jangan nunggu. Nah, jangan nunggu nanti aja ujungnya nanti sayang. Nanti aja saya mah sekalian setahun sekali. Barang dihitung setahun sekali ternyata zakatnya banyak, besar. Akhirnya apa? Timbul si iblis setan masuk ke pikiran kamu. Itu kan gede amat tuh sayang kalau dibeliin ini. Nah, akhirnya seperti itulah. Nah, makanya Allah kasih tahu kepada kita. Di saat kita mendapatkan hasil dari usaha kita, baik itu yang bulanan ya, ataupun yang tahunan, ataupun yang mingguan atau yang harian, terserah sesuai dengan keadaannya masing-masing. Jangan lupa kata Allah keluarkan haknya zakatnya gitu. Di saat memetik hasilnya. Kalau tidak termasuk orang yang musyrik. Nah, makanya di sini mari kita ajak hijrah. Harta kita di jalan Allah untuk apa? Membersihkan diri kita. Gitu.
Ya, jadi jangan sampai kita selama ini diberikan oleh Allah titipan, diberikan oleh Allah kekuasaan, diberikan oleh Allah harta, kita lupa kepada Allah. Sehingga apa? Nggak pernah dikeluarkan zakatnya. Ya, kita harus sadar. Ya, Allah bilang surat 16 ayat 96. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu. Jadi kita harus ingat, yang ada di sisimu akan lenyap. Istri, suami, anak, orang tua, suatu saat akan lenyap. Dalam artian apa? Meninggalkan kita. Ya, begitupun kita sendiri suatu saat akan lenyap. Itu harta nggak bakalan kita bawa. Ya, nggak ada orang yang akan bawa rumah, bawa mobil, nggak. Nah, makanya disinilah mulai dari sekarang, ya, kita ajak hijrah harta kita. Jangan sampai itu harta lenyap begitu saja. Kenapa? Karena kata Allah, apa yang ada di sisi Allah adalah kekal abadi. Kalau harta kita pakai di jalan Allah, insya Allah itu yang akan kekal abadi, mengiringi, ya, menemani kehidupan kita kelak di akhirat. Seperti itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, mari kita ajak hijrah harta kita. Lalu yang keempat, ya, kita ajak hijrah juga kebiasaan atau istilahnya diri kita dari hawa nafsu, terutama tadi ya, kita bisa menjaga kemaluan. Nah, makanya di sini di surat 17 ayat 32 Allah kasih tahu kepada kita. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi Allah ingatkan ya. Karena tadi kata Allah, kalau iman kita ingin beruntung, kita harus bisa menjaga hawa nafsu, ya, terutama syahwat, ya. Makanya harus kita bisa jaga kemaluan kita. Jangan sampai kita berbuat zina. Kenapa? Karena zina itu adalah suatu perbuatan yang buruk, kata Allah seperti itu. Nah, agar kita tidak berbuat zina, makanya Allah ingatkan kepada kita. Surat 24 ayat 30 sampai 32. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, terus ayat 31-nya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ayat 32-nya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Nah, itu. Nah, jadi mari ya kita ajak hijrah, ya. Apa yang diajak hijrah tadi? Balik lagi ke diri kita. Diri yang mana? Yang selalu memiliki keinginan atau hawa nafsu, gitu. Nah, di sini Allah perintahkan ya supaya apa? Bisa menjaga kemaluannya.
Agar bisa menjaga kemaluannya, buat laki-laki dan perempuan, jaga pandangan. Ya, jaga pandangannya. Jadi jangan sampai kita, mohon maaf, karena berawal dari mata turun ke hati kan gitu. Akhirnya apa? Timbullah perasaan-perasaan, akhirnya masuk ke akal pikiran. Akhirnya berpikir bagaimana caranya, ada tangan, mulut, tangan berbuat gitu. Nah, makanya di sinilah kita harus jaga pandangan kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan nista gitu ya. Begitupun untuk perempuan ya, supaya bisa menjaga pandangannya, dan juga disarankan ya untuk menutupkan kain kudung ke dadanya dan juga menutup auratnya sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kepala ditutupin, dada kemana-mana. Kepala ditutupin, mohon maaf, ininya apa, lekuk-lekuk tubuhnya menonjol kelihatan. Jadi mari kita jaga. Kenapa? Karena itu akan mengundang syahwat laki-laki, sehingga tidak sedikit banyak yang menjadi korban perkosaan lah, apa dan sebagainya gitu. Nah, maka di sini mari kita selalu bisa menjaga kemaluan ya, dan juga kita ajak hijrah diri kita sehingga kita bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Itu yang keempat. Dan yang kelima ya, selalu memelihara amanat Allah. Nah, ini kita ajak hijrah diri kita agar kita selalu memelihara amanat Allah. Apa amanat Allah ya? Ya, coba kita buka surat 33 ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Nah, jadi Allah telah menurunkan amanat. Pertama ditawarkan ke langit, ke bumi, dan juga gunung-gunung. Semuanya nggak mau memikul amanat tersebut. Kenapa? Karena khawatir ya akan mengkhianatinya. Tapi amanat itu malah dipikul oleh manusia. Gitu. Akhirnya yang memikul amanat Allah itu siapa? Manusia. Nah, makanya kata Allah, manusia itu bodoh dan zalim. Kenapa? Karena dia sudah mau memikul amanat Allah, tapi dia juga mau mendolimi dirinya. Dia juga termasuk orang yang bodoh. Dolimnya apa? Dolimnya manusia sudah memikul amanat Allah, tapi dia melanggarnya. Bodohnya manusia udah memikul amanat Allah, tidak mau mempelajarinya. Nah, terus yang disebut amanat Allahnya itu apa? Nah, ini amanat yang dipikul oleh kita. Surat 59 ayat 21. Yang pernah ditawarkan ke gunung dan lain-lain. Nah, ini. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, supaya mereka berpikir. Nah, itu. Jadi amanat Allah yang dipikul oleh manusia itu apa? Al-Quran. Yang dulu ditawarkan ke gunung, ke langit, ke bumi, nggak mau. Kenapa? Karena takut mengkhianatinya. Maka dipikullah amanat tadi oleh manusia. Makanya kata Allah, manusia itu bodoh dan dolim. Bodohnya manusia itu Quran nggak mau dibaca, nggak mau dipelajari, nggak mau dipahami. Dolimnya manusia udah mau baca, pelajari, pahami, tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan dasar kasih sayang. Ya, nah sehingga apa? Itulah manusia yang disebut bodoh dan dolim kata Allah. Nah, maka dari itu mari kita jaga amanat Allah ini. Ya, untuk bisa menjaga amanat Allah ini, maka Qurannya harus diapain? Dibaca, dipelajari, dipahami. Agar kita nanti mendapat rahmat. Surah 7 ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat. Nah, itu. Untuk itu mari kita memelihara amanat Allah ini. Dengan apa? Dengan selalu mendengarkan baik-baik itu Al-Quran. Memperhatikan itu Al-Quran dengan tenang. Kalau memperhatikan berarti dibaca, dipelajari, dipahami, pakai akal. Ya, sehingga kita akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Sehingga Qurannya akan menjadi apa? Pedoman, petunjuk, dan pelajaran dalam hidup kita. Ya, surat
45 ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, itu. Ya, jadi kalau kita bisa memelihara amanat Allah, Quran selalu dibaca, dipelajari, dipahami, maka Quran ini akan jadi pedoman hidup kita. Quran ini akan jadi petunjuk hidup kita, dan Quran ini akan menjadi rahmat bagi kita. Ya. Kenapa? Ya karena dengan Allah bilang surat 5 ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi kalau kita bisa memelihara amanat Allah, Al-Quran tadi, Allah janji dengan kitab itu, dengan Al-Quran lah, kita ini akan diberikan oleh Allah keselamatan menuju ridhonya. Dan dengan kitab itu pula, kita akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan dengan kitab itu pula, kita akan selalu dibimbing ke jalan yang lurus. Maka dari itu, mari ya kita memelihara amanat Allah ini. Ya, kita jaga Al-Quran ini agar selalu menjadi pedoman, petunjuk, dan pelajaran dalam hidup kita. Jangan sampai salah fungsi, Quran terus dibaca, diharap khasiat dan pahala, ujungnya jadi mantra dan jimat. Akhirnya Quran nggak pernah jadi pedoman hidup, tapi hanya sebatas bacaan yang selalu diharap khasiat dan pahala. Nah, maka dari itu saya ajak hijrah sekarang. Ya, keyakinan kita tadi, keimanan kita ajak hijrah. Yang selama ini menjadikan Quran hanya sebatas bacaan yang diharap khasiat dan pahala, yang selama ini hanya dijadikan sebatas keindahan suaranya atau keindahan tulisannya, kita tambahkan. Ya, jadikan itu Quran sebagai pedoman, petunjuk, dan pelajaran. Sehingga Quran bisa menyelamatkan kita, Quran bisa mengeluarkan kita dari kegelapan, dan Quran bisa membimbing kita ke jalan yang lurus. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam, ya, selalu memelihara sholatnya. Nah ini, kalau yang tadi yang pertama khusyuk dalam sholat, nah yang keenam memelihara. Sebenarnya tadi udah disampaikan di awal, kalau kita memelihara sholat, ya berarti kita harus bisa menjalankan, ya, yang wajib, ya, menjalankan yang sunnah, dan juga kita paham maksud dari sholat tersebut. Ya, di surat 4 ayat 103 Allah bilang seperti ini. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi kata ulangnya apa, Bu? Selalu mengingat Allah di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi Allah bilang di sini, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, berarti sholat yang mana? Yang ditentukan waktunya tadi. Ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Udah nih selesai, kita udah selesai melaksanakannya. Suruh ngapain? Ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Maksudnya apa? Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat wajib, jangan lupa ya di saat kita beraktivitas, baik itu duduk, berdiri, berbaring, intinya kita lagi bekerja, lagi beristirahat, ataupun lagi ngapain, harus ngapain? Selalu ingat Allah, gitu. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana mestinya. Nah, makanya kalau kita sudah menjalankan semuanya, kita akan merasa aman. Sehingga kita bisa menjalankan sholat yang wajib tadi, dan juga kita selalu ingat Allah setelah sholatnya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka dari itu mari ya kita sebagai orang yang beriman ya kita laksanakan atau kita memelihara sholat yang ditentukan waktunya ya sebagai kewajiban kita jalankan yang 5 waktu. Dan juga setelah sholat yang ditentukan waktunya kita selalu ingat Allah di saat berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti di situ ngapain? Berarti ngapain? Bukti ingat Allahnya tadi ngapain? Surat 11, 114. Nah, ini tambahannya. Dan
Dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, jadi dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Pagi, subuh, siang, duhur, petang, asar, menjelang malam, maghrib dan isya. Itulah kewajiban yang harus kita kerjakan. Sholat yang 5 waktu. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat Allah. Jadi beres yang 5 waktu, kita harus selalu ingat Allah. Ngapain? Berbuat baik. Jadi intinya kalau kita selalu memelihara sholat, yang wajib yang 5 waktu dikerjakan, beres mengerjakan yang 5 waktu, barengi dengan perbuatan-perbuatan baik. Itulah orang yang memelihara sholat namanya. Ya, jadi bukan hanya mengerjakan kewajiban, dia pun selalu ingat Allah. Nah, dasarnya tadi apa? Kasih sayang. Kenapa kasih sayang? Surat 6 ayat 12. Nah, ini. Udah azan, Pak, ada. Ya, sama Bu, di sini juga udah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Nah, itu. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Nah, jadi kalau kita sudah mengenal Allah dengan sifat kasih sayangnya, ya karena Allah katakan di sini, kepunyaan siapakah langit dan bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Siapa Allah? Dia. Dia di situ siapa? Allah. Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Makanya mari ya kita ajak hijrah diri kita ya karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka tanamkanlah rasa kasih sayang dalam hijrah tersebut. Apa yang diajak hijrah? Diri dan harta kita. Diri kita diajak hijrahnya seperti apa? Harta kita diajak hijrahnya kemana? Nah, itulah Allah tadi sudah mengaturnya ya. Maka di sini mari ya kita ajak hijrah diri dan harta kita dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah. Nah, kalau ingin murni ketaatan kepada Allah, ikuti petunjuknya. Petunjuknya ada di Alkitab, Al-Quran. Maka kita introspeksi diri kita, apakah iman kita selama ini sudah sesuai dengan maunya Allah, atau justru iman kita hanya sebatas pengakuan. Kalau iman kita baru sebatas pengakuan, maka masukkanlah iman tadi ke dalam hati dan pikiran kita. Sehingga iman tersebut akan membuahkan hasil. Dan kita akan termasuk orang yang beruntung. Kalau iman yang tidak dimasukkan ke dalam hati atau iman yang hanya sebatas di mulut saja, maka kita akan rugi. Dan kita akan termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang beriman yang hanya pandai bicara, tidak pandai berbuat. Nah, agar kita tidak termasuk iman yang dibenci oleh Allah dan kita termasuk iman yang selalu beruntung, maka Allah perintahkan kepada kita agar imannya selalu beruntung. Yang pertama, kita harus selalu khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena kadang kita selama ini sholatnya nggak pernah khusyuk. Gitu. Nah, yang dimaksud sholat khusyuknya di sini adalah selalu ingat kepada Allah. Jadi pada saat kita sholat, apa yang kita ucapkan, ya yakini oleh hati, dipahami, dan dipraktekkan nanti oleh anggota badan setelah sholatnya. Gitu. Jadi itulah orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, lalu juga yang kedua, kita selalu menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena ucapan perkataan yang tidak baik itu adalah bujuk rayu iblis setan yang hanya akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Maka dari itu, Allah ingatkan kepada kita, janganlah kita selalu mengolok-olok. Janganlah kita selalu mencela. Janganlah selalu kita memanggil dengan panggilan yang buruk. Dan juga janganlah kita mencari-cari kesalahan orang. Dan janganlah kita berprasangka buruk kepada orang, dan janganlah kita menggunjing orang. Nah, kalau kita sudah bisa menjauhkan diri dari situ, berarti kita sudah bisa mengajak hijrah diri kita kepada kemurnian, ketaatan kepada Allah. Lalu yang ketiga, selalu menunaikan zakat. Nah, mulai nih, harta kita diajak hijrah. Kenapa? Karena dengan zakat itu kita akan selalu dibersihkan oleh Allah. Jadi kalau kita selalu mengeluarkan zakat, berarti kita sedang
membersihkan hati kita, pikiran kita, mulut kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita. Jadi kalau kita rajin mengeluarkan zakat berarti kita sudah jauh ya dari prasangka tadi. Jadi pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran kita selalu kita jaga kebersihannya. Jangan ini justru kebalikannya. Mulut masih terus menggunjing, telinga masih terus mendengarkan gunjingan, mata masih melihat hal yang tidak baik, apalagi tangan dan kakinya juga dipakai untuk hal yang tidak baik. Nah, jadi ajaklah hijrah harta kita ya untuk selalu dikeluarkan zakatnya. Baik itu zakat, infak, sodakoh, wakaf, jariah. Kenapa? Kalau tidak dikeluarkan kita akan termasuk orang musyrik di mata Allah. Gitu. Nah, oleh karena itu keluarkan setiap kita mendapatkan hasil dari usaha kita, ya, dikeluarkan haknya zakatnya. Lalu yang keempat, kita bisa mengendalikan hawa nafsu dengan kita bisa menjaga kemaluan. Jadi jangan sampai kita selama ini berbuat zina, jangan sampai kita selama ini pandangan kita liar, yang artinya membuat satu perjinahan-perjinahan, mulai dari pandangan nanti turun ke hati, lalu nanti masuk akal pikiran, akhirnya tangan, kaki dan semuanya berbuat yang tidak baik. Akhirnya terjadilah perjinahan. Oleh karena itu Allah ingatkan agar selalu menjaga pandangan dan menjaga perhiasannya, terutama untuk perempuan. Tutup bagian aurat-aurat tersebut ya, jangan sampai nampak lekuk-lekukannya sehingga mengundang nafsu dari birahinya lawan jenis, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, oleh karena itu jagalah diri kita. Jadi kita bisa menjaga kemaluan dan juga bisa menjaga diri dari hawa nafsu. Dan yang kelima, ajak hijrah diri kita untuk selalu apa? Memelihara amanat Allah. Apa amanat Allah? Alkitab, Al-Quran. Kita jaga itu Al-Quran dengan selalu baca, pelajari, pahami itu Quran. Ya, sehingga kita tidak termasuk orang yang zolim, tidak termasuk orang yang bodoh. Kenapa? Karena kita mau membacanya, mempelajarinya, memahaminya, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap, sifat, perilaku, ucapan, perkataan yang baik dan benar. Sesuai dengan maunya Allah tadi. Dan yang terakhir, ya, mari kita selalu memelihara sholat kita. Ya, memelihara sholat itu bukan berarti sholatnya di apa-apain ya. Tapi memelihara sholat itu kita kerjakan kewajiban kita yang 5 waktu, beres mengerjakan yang 5 waktu, barengi dengan perbuatan baik. Itulah kalau kita mau menjaga sholat kita. Jadi sholat dan berbuat baik itu adalah satu paket yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin, yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silakan nanti dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Ya, karena apa? Ya namanya manusia, ya beropini sah-sah saja. Tapi kalau tidak cocok dengan apa yang di hati dan pikiran Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Karena saya manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan seperti itu. Ya, jadi mohon dibukakan pintu maaf. Dan juga alhamdulillah ya hari ini kita bisa berkumpul lagi, belajar bersama-sama di sini. Jadi di antara kita tidak ada guru, tidak ada murid ya. Kalau saya salah tolong diingatkan ya. Jadi di sini kita saling mengisi ya. Jadi jangan sampai ada kesan wah ini mah guru ini enggak. Kita sama semua di mata Allah. Makanya kita belajar di sini untuk saling melengkapi, bukan untuk cari-cari kesalahan, bukan untuk menjat orang atau bukan untuk menghakiminya. Tapi kita di sini saling mengisi, ya, saling memberi dan saling menerima. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf lahir batin. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya silahkan dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Ali.